Jadi kalau ada debt collector yang ngancam akan membawa Anda ke proses hukum, sampaikan saja. Karena Anda sudah menganggap saya melanggar hukum, baik itu kalau memang menipu, laporin saya ke polisi. Kalau perusahaan pinjol dirugikan, gugat saya di pengadilan. Saya tunggu. Mulai sekarang, gak usah nagih saya lagi karena tetap gak akan saya bayar. Sampaikan seperti itu. Masih tentang masalah pinjaman online. Pada kali ini, salah satu ancaman dari debt collector yang paling bikin kita takut itu adalah digugat di pengadilan. Pihak pinjaman online itu mengambil langkah hukum. Salah satu yang paling ditakutkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang dua hal. Yang pertama, upaya hukum yang dapat dilakukan pinjaman online. Masalah ini saya ambil dua hal yang paling mendasar. Jadi, ketika seseorang dirugikan, ada dua hal yang secara umum loh ya, secara umum aja. Yang pertama, secara perdata atau pidana. Nah, kalau secara di luar itu nanti ada kepailitan, tapi itu sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin kepailitan itu. Karena kepailitan itu nilainya sangat besar, hampir tidak mungkin dilakukan oleh pinjaman online. Nah, ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama tadi saya sampaikan tentang masalah pidana. Dari pihak pinjol, debt collector itu ngancam kalau sampai kita tidak membayar maka kita akan diproses hukum. Yang dimaksud itu sering contohnya ancamannya itu akan dianggap menggelapkan uang perusahaan. Tidak bisa, karena Anda tidak bekerja di perusahaan pinjol. Anda perusahaan pinjol itu utang loh, bukan Anda bekerja di sana uangnya Anda bawa, bukan. Pasal 374 penggelapan dalam jabatan itu hanya berlaku kalau Anda bekerja di satu perusahaan, Anda bawa uang perusahaan, nah itu baru bisa dikatakan penggelapan uang perusahaan. Tapi kalau Anda utang, tidak bisa. Jadi kalau ada nagih seperti itu, loh saya utang kok, saya tidak menggelapkan uang Anda. Sampaikan seperti itu. Oh iya, tapi ini gitu alasannya. Sudah, tantang aja. Ya udah, kalau memang Anda beranggapan saya menggelapkan uang perusahaan Anda, sampaikan, laporin polisi. Panggil, saya datang kok. Mulai sekarang gak usah nagih lagi. Karena Anda menganggap saya menggelapkan uang perusahaan, laporin, gak usah datang lagi. Karena Anda menganggap saya menggelapkan uang perusahaan Anda, maka mulai sekarang gak usah nagih lagi. Mulai sekarang gak usah chat saya lagi, laporin polisi. Saya tunggu laporan polisinya. Saya tunggu panggilannya. Jadi mulai sekarang gak usah chat lagi, gak usah nagih lagi. Seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa Anda berani loh. Berani. Anda bersama saya kok, Master Jun, yang tiap hari ngurusin utang seorang se-Indonesia. Jadi saya paham betul konstruksi hukum tentang masalah utang perutangan di Indonesia itu paham saya. Gitu ya. Sampaikan seperti itu. Laporin polisi aja kalau memang dari pihak pinjol tidak terima. Anda menganggap saya menggelapkan uang perusahaan Anda. Laporin. Tak tunggu laporannya. Sampaikan seperti itu. Pak, kalau dilaporin sungguhan Pak, tidak ada. Saya nangani kasus pinjol itu bertahun-tahun. Beribu-ribu, bahkan mungkin sudah sampai level jutaan ya orang. Yang saya tangani secara langsung, apalagi yang ditangani oleh seluruh kantor cabang saya. Baik secara langsung melalui kantor cabang Nenggala Alugoro maupun melalui grup P2P yang ada seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang dilaporin polisi terkait karena tidak bayar pinjol. Ingat itu. Jadi Anda jangan khawatir, nggak ada. Bahkan kalau kita bicara aturan, dalam undang-undang kepolisian disebutkan polisi itu tidak boleh ngurusi utang, nggak boleh nagih utang. Itu jelas kok. Lalu bagaimana Pak kalau polisi ngurusin utang? Laporin polisi. Tapi polisinya bukan polisi itu, tapi polisinya ke Propam. Atau Anda datang ke kantor saya atau cabang kantor hukum saya terdekat di kota Anda konsultasikan, sampaikan bahwa Anda punya masalah utang. Apalagi kalau cuma utang pinjol. Jadi sampai sekarang nggak ada yang dipidana atau dipenjara gara-gara nggak mampu bayar utang. Bahkan dalam Undang-Undang HAM disebutkan tidak dapat dipenjara orang yang tidak mampu bayar utang. Itu jelas. Paham ya? Jadi tidak ada sampai sekarang para pelaku pinjol, korban pinjol yang dipenjara karena tidak mampu bayar pinjol. Baik itu nilainya 1 jutaan sampai ke ratusan juta. Bahkan ada pinjol yang sampai miliaran, ada.
itu ya juga nggak dipenjara kok. Jadi tenang aja, jangan khawatir ya, tenang aja. Kemudian yang kedua, secara perdata. Secara perdata itu gini konsepnya. Ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, perusahaan pinjol kan rugi nih. Maka dia bisa melakukan langkah hukum, yaitu menggugat Anda ke pengadilan negeri karena Anda tidak bayar pinjol. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah ketika dia menggugat ke pengadilan negeri, maka pinjaman Anda berapa sih? Paling 1, 2, 3 juta. Ada sih yang puluhan juta. Kayak kemarin ada yang 25 juta digugat ke pengadilan. Digugat ke pengadilan, di mana akhirnya gugatannya ke pengadilan itu pakai GS, gugatan sederhana. Jadi 30 hari harus putus. Tetapi yang harus Anda pahami, ketika Anda pinjam, gugatan itu hanya menyatakan bahwa Anda hanya melakukan prestasi. Anda dinyatakan bahwa prestasi tidak bayar utang loh ya. Jadi nggak bayar utang. Dan memang kenyataannya kan gitu. Maka diperintahkan oleh pengadilan agar Anda bayar utang. Kalau tetap nggak mampu bayar Pak, ya sudah selesai. Paling dia akan minta ke pengadilan untuk meletakkan sita atas aset Anda. Ya kalau Anda punya aset, kalau enggak punya Pak, kalau enggak punya apalagi asetnya masuk bank, sampaikan aja aset saya enggak punya aset. Saya numpang di rumah mertua misalkan. Saya numpang di rumah keluarga, sampaikan. Sehingga saya jamin gugatannya, sita jaminannya pasti tidak dikabulkan oleh pengadilan. Lalu bagaimana Pak kalau rumahnya sendiri? Sampaikan, rumah saya sekarang sedang dalam hutang bank, diikat dengan hak tanggungan, pasti ditolak sita jaminannya. Jadi mohon kepada pengadilan untuk tidak mengabulkan gugatan dari pihak pemohon, dalam hari ini perusahaan pinjol, untuk meletakkan sita jaminan atas aset saya. Sampaikan seperti itu, dan itu pasti, saya jamin hampir pasti dikabulkan oleh pengadilan permohonan Anda, bukan permohonan pinjolnya. Kalau permohonan pinjolnya hanya minta Anda bayar, ya sudah bayar kalau Anda punya uang. Karena pengadilan tidak akan memberikan batasan waktu kapan Anda bayar utang, tidak ada. Dalam sejarah saya beracara, dalam sejarah saya mengurusi masalah hukum, pengadilan jarang memberikan batas waktu. Kecuali batasan waktu itu diberikan batasan jatuh tempo. Berarti Anda wan prestasi karena melampaui jatuh tempo. Itu permasalahannya. Jadi kalau ada debt collector yang ngancam akan membawa Anda ke proses hukum, sampaikan saja. Karena Anda sudah menganggap saya melanggar hukum, baik itu kalau memang menipu, laporin saya ke polisi. Kalau perusahaan pinjol dirugikan, gugat saya di pengadilan. Saya tunggu. Mulai sekarang, gak usah nagih saya lagi karena tetap tidak akan saya bayar. Sampaikan seperti itu. Jadi gak usah bayar, gak usah nagih lagi. Kalau memang saya tunggu panggilan dari kepolisian atau surat panggilan dari pengadilan. Sampaikan seperti itu. Nanti kalau memang ada ternyata Anda hubungin saya di grup WA itu ada nomor saya, ya, chat, silakan di chat di sana, sampaikan kepada saya bahwa Anda dapat surat panggilan dari kepolisian karena Anda bayar pinjol. Anda dapat rilas dari pengadilan karena Anda tidak bayar pinjol. Sampaikan seperti itu, nanti saya ataupun tim saya akan datang untuk bantu Anda. Ada enggak Pak sampai sekarang yang digugat ke pengadilan? Ada. Hanya ada 2 aplikasi. Apa itu? Nanti di grup akan kita share aplikasi apa aja yang sampai menggugat sampai ke pengadilan. Tetapi itu pun hanya 0,00 sekian persen lah yang menggugat. Anda tidak usah takut. Anda bersama saya, Master Jun, yang akan bantu Anda bersama kantor hukum saya, Nenggala Lugoro, yang sampai sekarang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi kuatin, gak usah takut. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.